Jika kita sudah sampai mengenal diri si kolbu itu cuma mau satu, asma Allah. Asma Allah ada di Quran, ya, ada di sholawat, ada di zikir. Intinya zikirlah. Semakin banyak kita mengenal nama Allah, semakin banyak makrifat di dalam kolbu. Mati bawa apa ntar? Bawa asma Allah. Jangan bawa nama-nama bapak kita, nggak kepake. Bapak gue kiai, nggak kepake pak. Saya Ustadz Haji, yang kan nggak dipakai. Habib pun nggak laku pak dikubur. Bapak ini keturunan Rasulullah, nggak laku dikubur kalau nggak bawa ma'rifat. Malah diragukan, masa keturunan Rasulullah begini, kata malaikat ya. Kalau nanti Rasulullah bawa syafaat mungkin, tapi kan malaikat mungkar nakir ini seperti orang yang jaga depan kantor pak. Dia nggak mau tahu, yang lewat dia periksa, Ma'rifat kolbu itu hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah. Asma, sifat. Nah, ma'rifatus sifat itu masih bagian dari kolbu, paling dalam. Dia udah masuk ke dalam sirnya kolbu. Kan kolbu ini dia ada bagian-bagiannya pak. Kolbu itu disebut ada fuad, ada yang disebut dengan lub. Inti dari kolbu disebut lub. Rahasia yang ada di dalam inti kolbu itu disebut dengan sir. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah ya'lamu sirra wal akhfa. Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, bahkan yang akhfa, yang samar. Nah, itu ketahuan oleh Allah SWT. Nah, di mana kesimpannya itu? Itu di dalam kolbu paling dalam. Kita ini semua dulu kan pernah ketemu Allah. Memori itu kesimpan di situ pak. Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Bener. Makanya Allah utus Rasul. Supaya apa? Memantik sir supaya dia kemudian kembali muncul. Ketika muncul sir itu bernama zikir. Ketika dibahasakan dia bernama ma'rifat. Ma'rifat itu ungkapan pengenalan si hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak nih pernah ketemu dengan seseorang dulu, kesimpan nggak di memorinya? Kesimpan. Ketemu seseorang yang berkesan. Apanya yang berkesan? Parfumnya. Nanti kita ketemu parfum yang sama, itu teringat pak wajahnya. Itulah sebabnya jika ada orang benar teknik berzikirnya, bersambung sanad zikirnya kepada Rasulullah SAW, lisannya menyebut, akalnya memaknai, kolbunya merenungi, ruhnya merasakan, nangis dia saat itu. Seperti orang pulang kampung. Pertama orang pulang kampung habis merantau, rasanya gimana? Terharu pak. Kalau bapak ibu ini kan pada hari raya di luar kota lagi merantau, malam takbiran nangis dengerin takbiran. Kenapa tuh nangis? Ingat kampung, kirain ingat Allah. Takbiran ingat Allah, nangis. Wah itu arif billah namanya, kenal Allah dia. Takbiran nangis, ingat siapa? Kampung. Kita lupa, kita punya kampung lain namanya kampung arwah. Lupa apa ya? Kampung arwah. Ngapain si arwah di kampung itu? Dia menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menatap Allah pak.
supaya dia bisa menatap Allah lebih dekat. Apa yang dia lakukan? Dia mendekat kepada nur sumbernya, itu yang disebut Nur Muhammad. Jadi dulu itulah yang dikatakan oleh Nabi, kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta, udah jadi nabi di alam ruh. Makanya roh-roh itu mendekat semua kepada Rasulullah supaya bisa tetap dekat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak maknanya. Itu kalau kita punya ruh yang bercahaya, pasti rindu ingin mengenal ilmu ini, pengen mengenal ilmu ini. Itu yang bikin orang nangis, nangisnya permanen Pak. Tangisan itu yang bisa memadamkan api neraka. Kalau tangis yang malam takbiran tadi enggak, itu mah tangis pulang kampung, mau pulang gak ada duit. Atau kayak tahun-tahun ini kan mau pulang kena COVID, dompetnya Pak kena COVID, nggak bisa pulang, nangis. Itu nangis apa? Teringat kampung fisik. Jadi jika orang bisa nangis karena ingat kampung fisik, kampung badan ini, teringat orang tua zahir, apalagi jika dia teringat dengan orang tua rohaninya. Sering dengar nggak istilah Nur Muhammad? Ya, masih ingat disebut apa? Nur Muhammad itu Abul Arwah, bapaknya sekalian roh. Maka ketika roh itu rindu ke siapa? Dia rindu sama ayahnya. Itulah kenapa kalau sholawat jadi wajib dalam sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang malah debat, nggak boleh pakai Sayyidina, boleh pakai Sayyidina. Itu mah debat biasa itu. Kolbunya, ruhnya rindu nggak kepada Rasulullah? Nah, kalau sudah sampai ke sana, dia sudah sampai ke ma'rifatur ruh. Mengenal ruh, dari mana dia berasal, dulu dia bersama siapa. Nah, ini kabar gembiranya Pak. Ruh kita ini dulu ngapain di sono, sekarang diulang aktivitasnya. Kalau dulu Bapak di sono suka mendatangi Nabi, suka mendatangi orang yang dekat dengan nur Nabi itu, maka sekarang Bapak pasti suka dengerin pewaris-pewaris Nabi, pasti cinta sama zuriat Nabi. Nah, orang-orang yang dulu mencintai Rasulullah di sana, di alam ruh itu, dia cinta kepada nur Nabi, maka Allah kasihlah dia fisik di dunia bernama Habib atau ulama, dua aja, Habib atau ulama. Jadi kenapa Habib terlahir sebagai Habib, Kiai sebagai Kiai, Gus sebagai Gus, Ajengan sebagai Ajengan? Karena dulu nurnya mengagumi nurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna hadis al-arwah junudun mujannadah, hadis sahih Muslim. Ini syarahnya jarang orang menjelaskan ini. Roh itu dia berbaris-baris seperti tentara. Nah, dulu nih Bapak kalau dibukakan pintu kolbunya, itu bisa lihat Pak, dulu kita seperti ini di sono, ngumpul Pak seperti ini. Bapak kenapa sebut masjid ini Masjid Nabawi? Karena merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para pewakaf, pendiri, pengurus diberkahi oleh Allah, diberi rindu kepada Rasulullah. Bahkan sebelum wafat Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Pasti bisa Pak. Rasulullah kan nggak mati beliau, cuma pindah alam. Kalau kita bisa mati sebelum mati, bukan bunuh diri loh Pak ya. Mati sebelum mati itu apa? Mampu memilah ini alam jasad, ini alam pikiran, ini alam kolbu, ini alam ruh. Mampu dia berzikir, bertahan, bisa dia ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.